menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Bersukacitalah, gaudete. Itulah ajakan utama bagi kita semua, seluruh umat Katolik sedunia. Setiap tahun ketika kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, Paulus menegaskan di dalam antifon pembukaan tadi bahwa bergembira di dalam Tuhan. Pasti ini lalu berbeda sekali artinya bergembira karena tim sepak bola di Piala Dunia, tim favoritnya menang. Yang memfavoritkan Maroko, wah pasti bersorak-sorai hari ini. Dan yang memfavoritkan Portugal mungkin menangis bersama Ronaldo. Bukan kegembiraan seperti itu, saudara-saudari. Pesta pora duniawi mungkin dengan hidangan yang lesat, minuman yang menyenangkan dan seterusnya. Bukan itu. Sukacita secara rohani, sukacita secara batiniah. Itu artinya bahkan ketika kita mengalami kekalahan di dalam kehidupan ini, dalam berbagai medan laga, ada sukacita. Sukacita secara iman itu bahkan orang bisa bergembira di tengah duka cita. Karena sukacita secara iman itu bukan karena hal-hal duniawi, bukan karena materi, bukan karena prestasi, bukan karena jabatan, tapi karena merasakan Tuhan yang dekat
Tuhan yang hadir dalam seluruh peristiwa hidup. Itulah sukacita. Makna dari gaudete, bersukacitalah ketika kita memasuki minggu Advent yang ketiga.